Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Bajang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apakah untung atau rugi petani dengan panili yang berbuah sepanjang bulan, di mana kita semua mengetahui bahwa pada tahun ini panili dalam proses pembuahannya dan berbunganya sepanjang tahun, dimulai dari bulan Maret sampai sekarang pun masih ada bunga yang keluar, dimana saya prediksi sampai bulan Desember pun akan terus petani melakukan pengawinan, yang dimana idealnya sebenarnya panili itu mulai berbunga atau petani mulai pengawinan puncaknya itu Agustus September. Tapi untuk tahun ini sangat berbeda, di mana sebelum petani melakukan pemanenan pada bulan Mei 2021, pada bulan Maretnya banyak bunga yang sudah keluar dan itu terus berjalan sampai sekarang. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ini usianya lebih kurang sekitar 4-5 bulan dan ini berkisar 3 bulan. Di satu tandan ini pun usianya berbeda. Bisa kita lihat di bawah ini usianya sekitar 4-5 bulan. Dan ini bisa berusia 6-7 bulan dan 2 bulan lagi sudah bisa dipanen. Bahkan ada yang sebenarnya sekarang sudah bisa dipanen. Untuk polong panilinya seperti ini, batur-batur ini sudah berwarna agak kekuningan dan bunyinya sudah seperti apa ya, sudah ada bunyi seperti ini dan sudah keras polongnya. Ini 1 bulan lagi sebenarnya sudah bisa dipanen, dan untuk ketika kita mau panen untuk bulan sekarang pun ini sudah bisa. Dan bahkan di sini masih ada yang berbunga dan ini belum mekar pun ada. Jadi sampai bulan Desember petani akan terus melakukan pengawinan untuk panilinya. Dan ini berusia sekitar 2-3 bulan untuk polong panilinya. Jadi di kebun ini sendiri pun untuk usia polong panili itu berkisar dari 1 bulan sampai 7 bulan itu ada. Jadi apakah ini menguntungkan atau merugikan petani? Ini kalau kita lihat dari dua sisi itu menguntungkan, dan dari sisi yang lain juga merugikan. Di mana merugikannya? Untuk petani-petani yang tidak bisa melakukan pengeringan dengan baik dan benar untuk polong panilinya, itu mereka rugi. Karena banyak petani dan kebanyakan petani kita di Indonesia ini dalam hal pengawinan mereka masih kurang bisa, di mana mereka hanya mengeringkannya saja, tidak mengikuti mekanisme yang baik dan benar. Oleh karena itu harga jual untuk komoditas panili mereka pun bisa dibilang rendah, karena standarnya itu cutting atau kualitas rendah, bukan gourmet. Dan untuk petani yang bisa melakukan pengeringan dan pengeringan dengan baik dan benar, hal seperti ini menguntungkan karena mereka bisa menyimpannya dan melakukan panen dalam skala yang kecil. Kenapa yang tidak bisa mengeringkan ini rugi? Karena pada dasarnya biasanya mereka melakukan penjualan itu dalam bentuk yang masih hijau, dimana mereka langsung menjual kepada eksportir, dan yang menjadi kendalanya adalah eksportir sendiri tidak mau melakukan pembelian dalam kapasitas yang sedikit, harus berkelompok dan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan di sini petani tidak bisa melakukan penjualan atau pemanenan panili ini karena memang usianya yang berbeda. Jadi harus memilih dulu mana yang sudah bisa dipanen dan tidak bisa dipanen. Dan biasanya untuk eksportir sendiri mereka melakukan pembelian itu di bulan 5 atau bulan Mei baru mereka membuka untuk melakukan pembelian panili. Dan seperti batur-batur ketahui bahwa panili ini tidak sama dengan komoditas-komoditas pertanian yang lain, di mana untuk panili ini sendiri kita tempat menjualnya itu khusus. Biasanya kalau mau harga tinggi itu kita langsung bekerja sama dengan eksportir panili itu secara langsung.
Dan seperti batur-batur ketahui juga bahwa eksportir vanili itu tidak akan membuka harga sebelum panen karena untuk menjaga keamanan. Selain itu, eksportir vanili tidak akan mau membeli vanili di luar bulan panennya seperti bulan 4 atau tidak bulan 5 ya. Karena memang mereka juga takut bahwa petani itu melakukan panen di usia muda. Jadi sekarang ketika ada usia tua ini pun eksportir was-was untuk melakukan pembelian karena petani kita banyak yang belum jujur, dimana takutnya bahwa eksportir ketika melakukan pembelian di bulan Januari atau bulan Desember, vanili yang sudah tua ini akan dicampur dengan vanili-vanili yang baru dikawin, misalnya yang baru berusia 4 bulan, 3 bulan. Itu yang ditakutkan oleh pembeli atau eksportir vanili, di mana itu bisa menurunkan kualitas dari vanili itu sendiri, dan bisa jadi itu yang membuat eksportir itu rugi. Dan untuk batur-batur sedikit informasi bahwa ketika menemukan polong seperti ini, usahakan dibuang untuk membantu perkembangan ini supaya menjadi kualitas yang bagus. Jadi ketika kita berjalan di kebun ini pun usianya sangat beragam. Seperti ini contohnya. Ini kan usianya sekitar 6-7 bulan ya usianya. Dan bahkan ada yang sudah usia 8 bulan di sini. Dan 1 bulan lagi sudah bisa dipanen bulan Desember, dan itu pasti harus dikeringkan oleh petani. Karena ketika memang mereka mau menjual ke eksportir juga kurang berminat untuk mengambil karena jumlahnya sedikit. Karena biasanya pembeli itu jarak tempat tinggalnya itu berbeda dengan petani-petani binaannya. Jadi mereka juga mempertimbangkan ongkos kirim dari barang yang mereka beli. Jadi ketika mereka membeli 1 kilo 2 kilo, mereka ruginya di ongkos kirim. Jadi mereka mau tidak mau harus membeli dalam kapasitas yang banyak. Sebenarnya vanili ini sendiri untuk permintaannya sangat tinggi, tapi yang menjadi permasalahan adalah tempat penjualannya ini yang sangat khusus ya. Tidak bisa kita menjual di tengkulak-tengkulak yang ada di kampung kita misalnya. Dan memang dari tengkulak-tengkulak itu pun dari harga pembeliannya sangat jauh dari eksportir contohnya, karena mereka hanya mementingkan keuntungan. Dan yang saya lihat juga tengkulak-tengkulak ini tidak melihat dari segi kualitas vanili yang mereka beli atau bagaimana mau usianya. Baru 5 bulan atau 7 bulan, bahkan 4 bulan pun mereka beli. Itu yang menyebabkan kenapa vanili di Indonesia khususnya banyak yang hilang, karena memang mereka tidak memikirkan asalnya dari mana, usianya berapa, yang penting mereka menampung. Padahal itu sebenarnya belum bisa dipanen, tapi mereka tetap menampungnya. Itu yang menjadi akar dari permasalahan kita sebenarnya, di mana komoditas vanili ini sering hilang, dan itu yang mau dijaga sebenarnya oleh eksportir untuk menjaga kualitas itu. Sehingga banyak juga teman-teman bahwa mengeluh harga vanili tidak jelas. Memang benar, karena untuk eksportir sendiri mereka membuka harga itu tidak setiap saat, bukan seperti komoditas coklat yang harganya setiap bulan, setiap hari, bahkan terus diupdate. Tapi untuk vanili sendiri mereka akan membuka harga nanti setelah sudah siap dipanen, karena untuk menjaga itu tadi, bahwa untuk menjaga dari kemalingan itu. Karena ini untuk vanili ini sendiri sangat gampang sekali untuk dicuri ya, tinggal kita memanen langsung bisa dijual. Beda dengan cengkeh, dengan coklat prosesnya sangat panjang. Kita kembali lagi bahwa ini usianya bisa batur-batur lihat bahwa ini baru sekitar 1 bulanan, sekitar 1 bulan yang atau baru selesai dikawin. Dan ini tidak mungkin bisa dipanen, dan
pembeli pun tidak akan mau membeli ini. Jadi untuk tahun ini tidak bisa melakukan panen secara serentak atau panen secara keseluruhan, di mana kita harus memilih-milih terlebih dahulu mana yang mau dipanen. Dan mau tidak mau untuk tahun ini petani harus belajar untuk mengeringkan vanili itu, karena memang sekarang berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin petani bisa memanen semuanya karena proses pengawinannya dimulai tepat waktu pada bulan Agustus September, tapi sekarang bulan Maret sudah mulai, dan itu terus berjalan sampai bulan ini. Bahkan prediksi saya seperti yang saya bilang tadi, Desember pun petani akan masih melakukan pengawinan. Bisa kita lihat di satu tandan pun ini berbeda usianya. Ini usia sekitar 7 bulanan. Ini sekitar 2-3 bulanan. Baik, batur-batur bajang, mungkin itu dulu video dari saya, dan kita akan terus mengupdate perkembangan mengenai vanili ini dan komoditas-komoditas pertanian yang lain. Jadi tetap ikuti channel ini, dan mari kita berkembang bersama-sama, majukan pertanian Indonesia dengan anak muda yang terjun langsung ke dalam pertanian itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.